341 melewati masa lalu obstruksi. Gubo, kamu lulus. Chu Feng sangat senang ketika melihat Gubo karena setelah bergaul dengannya selama beberapa hari terakhir, Chu Feng sudah melihat Gubo sebagai saudara yang baik. Jadi tentu saja dia berharap Gubo bisa lulus ujian. Tidak hanya dia lulus, Gubo adalah orang yang melewati istana bawah tanah tingkat asal pertama dan mendapat lencana bergengsi. Sebelum bahkan membiarkan Gubo membalas. Seorang pemuda di belakangnya berbicara dengan wajah penuh kebanggaan, seolah-olah orang yang mendapat pertama adalah dia. Saudara Gubo, sungguh, selamat. Chu Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil itu, dan di wajahnya, dia hanya memiliki kebahagiaan yang datang dari hatinya saat dia merasa bahagia untuk Gubo. Itu karena tidak hanya Gubo memiliki kekuatan yang mendominasi, teknik formasi rohnya juga luar biasa. Mampu mendapatkan tempat pertama di istana bawah tanah tingkat origin berada dalam harapan Chu Feng. Saudara Chu Feng, jika kamu juga memilih istana bawah tanah tingkat asal, tempat nomor 1 ini akan menjadi milik kamu. Gubo sangat rendah hati. Dan orang-orang dari World Spirit Guild memang setuju sedikit tentang kata-kata Bo. Tidak peduli apa keraguan mereka dalam hati mereka sebelumnya ketika mereka mendengar tentang prestasi Chu Feng. Ketika mereka secara pribadi melihat Chu Feng mengalahkan kelompok ahli ranah mendalam seperti anjing, dengan budidaya tingkat 9 dari ranah asal, mereka merasa kagum, atau bahkan ketakutan. Dari hati mereka menuju Chu Feng. Dan ketika menghadapi tatapan khusus dari kerumunan, Chu Feng hanya tersenyum ringan, lalu dengan cepat setelahnya, mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Saudaraku Gubo mendapat tempat pertama di tingkat asal, lalu siapa yang mendapat tempat pertama di tingkat mendalam? Chu Feng, seekor kuda hitam telah muncul kali ini. Ketika hal itu disebutkan, wajah Gubo dan yang lainnya langsung berubah sangat. Kuda hitam, apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua cabul Wang Qiang tidak mendapatkan tempat pertama? Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan bertanya. Tidak, kali ini, dia adalah seorang pemuda. Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun. Dia mendapat tempat pertama. Ketika Gubo mengatakan kata-kata itu, dia memiliki wajah yang rumit karena itu adalah seorang pria muda yang bahkan lebih muda darinya dan Chu Feng. Itu berarti bahwa seorang jenius sejati melangkah ke atas panggung karena tidak peduli bagaimana dia mendapat tempat pertama, dalam hal bakat. Dia sudah melampaui semua jenius di benua 9 provinsi. Ya, siapa namanya? Demikian pula, Chu Feng sangat tertarik dengan pria muda itu. Jiang Wuxiang. Gubo dengan sungguh-sungguh mengucapkan 3 kata itu. Setelah mengetahui namanya, Chu Feng bersembunyi berkata dalam hatinya, jadi, itu Jiang Wuxiang. Dia memang bagian dari dinasti Jiang. Petik 2. Setelah itu, Chu Feng, Gubo, dan yang lainnya, semua memasuki kota utama villa bergengsi. Itu juga berarti bahwa mereka sudah mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan pernikahan temu. Dalam kediaman untuk beristirahat, Chu Feng pertama meletakkan beberapa formasi roh dan setelah melakukan beberapa tindakan pencegahan. Dia dengan tidak sabar mengambil kosmosak dengan 10.000 manik-manik mendalam. Pada saat itu, Chu Feng sedikit bersemangat dalam hatinya karena dia merasa bahwa 10.000 manik-manik mendalam benar-benar dapat membantunya masuk ke dunia mendalam. Dan bahkan mungkin melangkah ke tingkat 2 dari dunia mendalam. Apa yang terjadi? Aku merasa bahwa mereka jelas sudah penuh. Tetapi mengapa aku masih tidak dapat menerobos? Petik 2. Namun,
Apa yang terjadi tidak sesukses yang dibayangkan. Dia jelas merasa bahwa kekuatan mendalam dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantiannya harus sudah cukup untuk masuk ke ranah mendalam, namun Chu Feng masih tidak bisa. Dan saat ini, selain mengkonsumsi manik-manik mendalam untuk terus memberi makan petir ilahi dengan kekuatan mendalam, Chu Feng tidak memiliki metode lain yang bisa ia gunakan. Tetapi harus dikatakan bahwa terobosan kali ini jauh lebih sulit daripada siapapun di masa lalu. Setelah Chu Feng masih tidak dapat menerobos. Terlepas dari fakta bahwa Chu Feng benar-benar memperbaiki 10.000 manik-manik mendalam dan kekuatan mendalam yang tak terbatas semua dikonsumsi oleh 8 Divine Lightning dalam dantiannya. Chu Feng benar-benar panik. Sialan. Di mana ada yang salah? Begitu banyak kekuatan yang dalam yang jelas telah dihemat, dan jelas sebuah terobosan seharusnya sudah dimungkinkan. Tapi mengapa aku tidak bisa? Dahi Chu Feng dipenuhi dengan keringat karena panik ketika dia dengan cemas berjalan bolak-balik di tanah. Chu Feng, jangan panik. Hati-hati rasakan hal-hal di dantian kamu. Cobalah untuk terhubung dengan mereka, untuk memahaminya. Petik 2. Tidak mungkin untuk perjalanan budidaya bela diri menjadi sangat lancar. Tidak mungkin untuk menjadi sangat sederhana. Ketika seseorang ingin masuk ke level atau ranah baru, mereka harus memahami ranah itu. Ini membutuhkan proses yang panjang. Petik 2. Banyak orang tidak dapat melangkah ke alam surga, dan banyak orang bahkan tidak dapat melangkah ke alam mendalam atau alam asal. Itu karena kekuatan pemahaman mereka tidak cukup, dan mereka tidak dapat memahami kekuatan asal dan kekuatan mendalam di antara langit dan bumi. Petik 2. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak perlu memahami kekuatan asal atau kekuatan sangat besar. Kamu tidak perlu terhubung dengan mereka. Kamu hanya perlu terhubung dengan hal-hal di dantian kamu dan membuatnya bisa digunakan oleh kamu. Petik 2. Sama seperti Chu Feng tidak tahu apa yang harus dilakukan, suara manis dan lembut Egi tiba-tiba terdengar. Egi saat ini tampak tenang tidak normal, seperti lampu bening yang memberi arah dalam kegelapan, dan menunjuk ke arah mana Chu Feng harus maju ke depan. Betul, di jalan budidaya bela diri, memang ada lapisan penghalang. Seseorang hanya dapat melangkah ke dunia yang sepenuhnya baru dan menyambut kekuatan baru dengan terus menghancurkan penghalang. Petik 2. Dan bagiku, metode menerobos sebelumnya terlalu mudah, dan karena kesederhanaan itu membuatku merasa bahwa selama aku memiliki sumber daya yang cukup, aku dapat menerobos tanpa batas. Dan itu bahkan membuatku merasa bahwa selama aku memiliki sumber daya yang memadai, menerobos adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Petik 2. Tapi aku salah. Bahkan jika aku memiliki petir ilahi khusus di dantian aku, ingin menerobos tidak sesederhana itu. Egi, terima kasih. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Chu Feng dengan cepat dan menyeluruh tercerahkan dan dia tidak lagi dengan cemas berjalan bolak-balik. Dia menyilangkan kakinya dan duduk langsung ke lantai. Dia mulai menstabilkan hatinya, dan dengan seluruh tubuh dan hatinya, dia mulai merasakan 8 binatang buas besar di dantiannya. Chu Feng tidak dapat menentukan seperti apa 8 binatang petir besar itu, tetapi Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka semua memiliki penampilan mereka sendiri, namun mereka semua adalah satu. Binatang buas besar saling menjalin dan menjadi benjolan. 7 dari mereka sangat damai, karena mereka dalam hibernasi, tetapi 1 dari mereka sangat gelisah. Saat ini sangat gelisah, seolah ingin melepaskan benjolan tubuh. Kamu ya?
Kamu ingin bergabung dengan tubuh aku dan memberi aku kekuatan baru? Petik 2. Jangan ragu. Percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakan kamu. Berikan kekuatanmu padaku. Aku pasti akan membiarkan kekuatanmu berkembang dengan cahaya. Chu Feng merasakan di mana masalahnya dan dia langsung gembira. Dia dengan cepat berbicara dalam hatinya untuk mencoba terhubung dengan binatang buas besar. Mengaum. Tiba-tiba, seolah-olah mengerti kata-kata Chu Feng, binatang kilat besar segera meraung dengan marah. Suara itu bergema di sebelah telinga Chu Feng, seolah-olah itu bisa menembus langit dan mengguncang dunia. Bagian yang paling penting adalah setelah raungan marah, binatang petir besar, dengan kekuatan petir biadab, itu terpisah dari 7 binatang petir besar lainnya dan melonjak keluar dari dantian. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan bahwa penampilan binatang petir besar tidak memiliki bentuk yang tetap. Itu bisa berubah kapan saja. Itu juga tidak memiliki mata, tetapi mampu mengetahui arah. Yang terkondensasi adalah petir berwarna biru, dan itu memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bab 342 tingkat ketiga dari ranah mendalam. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok binatang kilat besar bergerak dan itu mengalir ke hati Chu Feng. Dia belum merasakan sakit, tetapi tubuhnya bergetar dan dia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Namun, meski begitu, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa binatang petir besar berwarna biru sudah mulai memecah di hati Chu Feng dan mulai menjadi petir kecil berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berenang di nadinya, dengan cepat menempati semua darah Chu Feng dan bergabung bersama. Pada saat itu, Chu Feng bahkan bisa merasakan perubahan yang mengejutkan dunia terjadi pada setiap bagian tubuh ini, termasuk dantiannya. Matanya lebih cerah, dia bisa melihat segalanya dengan jelas di malam hari. Pendengarannya menjadi lebih sensitif, dia bahkan bisa mendengar suara gemerisik rumput ketika ditiup angin. Tubuhnya menjadi lebih kuat, kekuatannya menjadi lebih kuat. Perubahan besar terjadi pada seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang melekat di sekitarnya dan merembes ke dunia. Memang, Chu Feng menerobos dan berhasil melangkah ke ranah mendalam. Tapi itu bukan akhirnya. Pada saat itu juga, perubahan juga terjadi pada 7 binatang buas besar di dantian Chu Feng. Kekuatan mendalam yang dikonsumsi oleh mereka saat ini berubah menjadi kekuatan yang sama sekali baru. Mereka menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan transformasi seperti itu, kultivasi Chu Feng juga mulai meningkat. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 level. Dengan satu napas, Chu Feng menembus 3 tingkat di ranah mendalam. Dari level 9 dari ranah asal, ia memasuki level 3 dari ranah mendalam. Keberhasilan, aku berhasil. Egi, apa kamu melihatnya? Aku berhasil. Chu Feng sangat gembira, dan di wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kekhawatiran, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dan muncul. Haha, sangat kuat. Ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari harapan aku karena kamu langsung memasuki level 3 dari ranah mendalam. Saat ini, kamu tidak perlu lagi meminjam kekuatanku, dan kamu masih bisa dinobatkan sebagai raja dalam ranah mendalam. Petik 2. Di wajah Egi, juga, ada kegembiraan, dan senyum manis di wajahnya yang sangat cantik pasti akan mampu menyihir banyak orang. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melihat senyum kecantikan kecil yang bisa mengubah dunia menjadi terbalik. Haha, sepertinya kekuatanku sedikit di atas ketika aku meminjam milikmu, Egi.
Chu Feng terkekeh. Lalu dengan cepat setelah itu, kilat berwarna emas muncul di matanya. Ketika kilat muncul, tulang-tulang Chu Feng di seluruh tubuhnya mengerang dan otot-ototnya melebar tajam. Auranya langsung pergi dari level 3 dari ranah mendalam ke level ke-4 dari ranah mendalam. Setelah itu, dengan pemikiran lain, dalam mata Chu Feng yang dipenuhi dengan kilat berwarna emas, kilat berwarna biru muncul. Setelah kilat berwarna biru muncul di matanya saat ini, kilat berwarna emas sebenarnya menyusut menjadi ular kilat berwarna emas. Itu menjalin dengan petir berwarna biru dan menjadi pola dari jalinan petir berwarna biru dan petir berwarna emas. Pola itu dikumpulkan di atas murid-murid. Tanpa melihat secara detail, seseorang tidak akan mendeteksinya. Tetapi jika terdeteksi, kemungkinan besar, orang akan terkejut karena itu bukan pola yang sederhana. Itu tampak lebih seperti dua binatang besar, yang memiliki kekuatan yang menentang akal sehat, tidur nyenyak di dalam murid-murid Chu Feng. Bagian yang paling penting adalah bahwa setelah pola terbentuk, aura Chu Feng sebenarnya naik dengan kasar lagi, dan dari tingkat 4 dari ranah mendalam. Ia melangkah ke tingkat ke-5 dari ranah mendalam. Kamu benar-benar menerobos lagi, cukup mengesankan. Sepertinya kamu memiliki kekuatan baru, dan saat ini, kamu dapat menembus 2 level. Jadi itu berarti kultivasi sejati kamu bukan tingkat 3 dari dunia mendalam, tetapi tingkat 5 dari dunia mendalam? Petik 2. Merasakan perubahan dalam tubuh Chu Feng, Egi juga sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa setelah menembus ke ranah mendalam, Chu Feng akan mendapatkan kekuatan baru yang menyebabkannya dapat terus-menerus menembus 2 tingkat kultivasi. Tingkat ke-5 dari ranah mendalam masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Jiang Wuxiang dari sebelumnya. Bagaimanapun, kultivasi ini masih jauh dari mampu untuk bertarung melawan alam surga. Petik 2. Chu Feng sangat puas dengan kekuatan yang dia dapatkan dari Divine Lightning-nya sendiri, tetapi selama dia memikirkan Jiang Wuxiang, dia masih merasa bahwa dia kurang banyak dan dia harus terus bekerja keras. Setidaknya saat ini, dalam generasi yang sama, dia bukan yang terkuat. Jiang Wuxiang menjadi kuat ada dalam harapan. Sebagai penguasa benua 9 provinsi, akumulasi dinasti Jiang beberapa ribu tahun tidak terbayangkan oleh kamu. Jiang Wuxiang adalah seorang jenius yang langka, dan aku yakin bahkan di dalam dinasti Jiang, ia adalah eksistensi yang luar biasa. Petik 2. Orang seperti itu mendapatkan perkembangan terbaik sejak lahir. Tidak hanya akan ada orang-orang khusus yang membimbingnya dalam budidaya bela diri, ia bahkan dapat menerima sumber daya budidaya yang paling baik. Selama dia bisa memikirkannya, dia bisa mendapatkannya. Jadi, masuk akal kalau dia memiliki prestasi saat ini. Petik 2. Tapi kamu berbeda. Meskipun kamu mulai berkultivasi bela diri pada usia 10 tahun, sebelum usia 15 tahun, kamu bahkan tidak mengalami banyak kemajuan. Mengapa kamu tidak mengalami banyak peningkatan? Petik 2. Karena tubuhmu spesial, namun kamu tidak memiliki sumber daya yang dapat disediakan untuk tubuh khususmu untuk berkultivasi. Ini adalah titik di mana kamu lebih rendah darinya, karena dalam hal titik awal, kamu sudah menjadi bagian besar di belakangnya. Petik 2. Namun, dengan sedikit lebih dari 1 tahun, kamu melangkah ke tingkat 3 dari ranah mendalam dari tingkat kedua dari ranah spirit. Dan sumber daya budidaya bela diri yang kamu peroleh semuanya diperjuangkan sendiri. Ini adalah jarak antara kamu dan dia. Kamu mengandalkan dirimu sendiri, sementara dia bergantung pada seluruh klannya.
Saat Egi mengatakan itu, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Dia merasa bangga untuk Chu Feng. Egi, terima kasih atas konsultasi kamu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku selalu memiliki kepercayaan diri ini, dan suatu hari, aku akan meninggalkan benua 9 provinsi ini. Aku akan melangkah ke panggung dunia karena aku masih perlu menemukan orang tua aku dan aku masih perlu menemukan keluarga aku. Petik 2. Aku akan mencari tahu siapa yang menyegel kamu di tubuh aku, dan tidak peduli siapa orang itu. Aku akan memikirkan cara untuk membuat orang itu membuka segel kamu untuk mengembalikan kebebasan kamu. Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, hati Egi sedikit sakit dan dia diam. Sebenarnya, dibandingkan dengan Jiang Wuxiang itu, aku lebih penasaran tahap apa yang dia capai saat ini. Lagi pula, dia memiliki tubuh ilahi. Petik 2. Pikiran Chu Feng tidak dapat membantu melayang kembali 1 tahun ketika dia bertemu dengan wanita muda berpakaian ungu di White Tiger Villa. Wanita muda itu sama dengan Jiang Wuxiang, menjadi lebih muda dari Chu Feng, tapi kekuatannya sangat menakutkan. 1 tahun yang lalu, dia sudah sangat kuat. Jadi 1 tahun kemudian, Chu Feng benar-benar tidak tahu tahap apa yang dia kembangkan. Lagi pula, apa yang dia miliki adalah tubuh yang sama dengan penguasa makam kaisar di Provinsi Azure, tubuh ilahi. Ketukan. Saudara Chu Feng. Tepat pada saat itu, suara ketukan dan teriakan terdengar dari sisi lain pintu istana. Dari suara itu, Chu Feng bisa mendengar bahwa itu adalah Gu Bo. Chu Feng dengan cepat membuka pintu, dan baru kemudian dia menemukan bahwa saat ini, langit gelap, dan tanpa dia sadari, dia benar-benar telah menghabiskan begitu banyak waktu. Gu Bo berdiri di depan pintu istananya. Setelah melihat Chu Feng, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kakak Chu Feng, ayo pergi. The Marriott Gathering akan segera dimulai, dan jangan lewatkan momen yang menyenangkan." Petik 2. Juga, kakak World Spirit Guild aku Su Zongyu telah tiba dan dia bahkan ingin melihat kamu. Bab 343 Pertemuan Pernikahan. Sepertinya pertunjukan yang bagus akhirnya akan muncul. Hanya setelah mendengar kata-kata Gu Bo, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Jika bukan karena Gu Bo yang mengingatkannya, dia benar-benar akan hampir lupa bahwa malam ini adalah awal resmi dari pertemuan pernikahan. Juga hari di mana ratusan keindahan villa bergengsi menunjukkan wajah mereka kepada mereka. Ya, tanpa insiden malam ini, villa bergengsi akan mengumumkan awal pertempuran antara mereka dan Gunung Seribu Monster. Juga, menggunakan nama pertemuan pernikahan, mereka akan menarik kita semua ke pertempuran ini, kata Gu Bo. Ho, bukankah itu yang kamu, aku, dan semua orang harapkan? Chu Feng tersenyum dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Mungkin, ayo pergi dan lihat kakakku Su Zongyu. Dia sangat menantikan untuk melihat kamu. Gu Bo juga tersenyum, dan sambil memeluk bahu Chu Feng, dua saudara yang baik menuju ke lokasi hosting dari pernikahan temu. Kota utama villa bergengsi sangat besar, dan bahkan ada pemandangan malam yang indah dengan lampu-lampu terang serta rumah-rumah besar dan indah. Tapi malam ini, tempat paling indah dan paling hidup di villa bergengsi itu tidak ada di dalam kota utama. Itu di puncak-puncak gunung di luar kota utama.
Awan putih semuanya berada di bawah puncak gunung saat mereka berguling dan melonjak. Puncak gunung dikelilingi oleh air terjun yang mengalir lurus ke bawah, dan di puncak-puncak gunung, ada perayaan besar dengan gunung dan lautan manusia. Tempat ini adalah lokasi hosting dari pernikahan temu. Namun, setelah melewati tes istana bawah tanah, setelah memeriksa beberapa puluh ribu orang, hanya kurang dari 1.000 orang yang tersisa. Tetapi mereka yang lulus tes semua bisa disebut sebagai jenius. Tidak ada satu orang pun di sana yang biasa-biasa saja. Ini agak hidup. Sepertinya villa bergengsi memang dengan rajin bersiap untuk waktu yang lama. Petik 2. Datang ke puncak-puncak gunung dan melihat pemandangan indah alami seperti surga yang mengelilingi puncak gunung. Lalu melihat kembali ke struktur buatan manusia yang besar dan mulia di puncak-puncak gunung, Chu Feng tahu bahwa semua yang tentu saja menghabiskan sedikit kekayaan dan tenaga dari villa bergengsi. Dan pada saat itu juga, karena 100 keindahan villa bergengsi belum muncul, para lelaki yang datang dari kekuatan di mana-mana berkumpul berdekatan dan mengobrol. Lagi pula, orang-orang yang berkumpul di tempat ini adalah yang disebut orang-orang terkenal dari generasi muda di benua 9 provinsi. Beberapa sangat mungkin menjadi penguasa dari berbagai tempat di benua ini, sehingga banyak orang bersedia mengambil kesempatan langka ini untuk berteman. Dan selain dari banyak jenius muda tampan yang berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perkawinan, ada juga banyak murid dari villa bergengsi berkumpul di puncak luas puncak gunung. Juga, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Murid-murid perempuan memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Meskipun mereka mengenakan pakaian dari villa bergengsi, setiap orang dari mereka dihiasi oleh pakaian yang indah, dan tentu saja, mereka punya alasan untuk itu. Meskipun para murid dari villa bergengsi memiliki status dan posisi yang sangat tinggi, bagaimanapun, orang-orang yang berkumpul di tempat ini adalah para jenius dari generasi yang sama yang berasal dari banyak tempat di seluruh benua. Secara alami, hati para murid perempuan akan tergerak, dan mungkin di dalam para jenius, mereka dapat bertemu calon suami ideal mereka. Sebagian besar jenius muda sangat bersedia untuk mengobrol dan menjalin hubungan dengan keindahan villa bergengsi. Lagi pula, hanya ada 100 wanita cantik, yang juga berarti hampir 1.000 orang. Hanya 100 yang memiliki kesempatan untuk menikahi 100 wanita cantik. Namun, banyak orang tidak ingin kembali dengan tangan kosong, jadi tentu saja mereka akan berkenalan dengan murid-murid villa bergengsi yang indah. Setidaknya, jika mereka tidak dapat dipilih oleh 100 wanita cantik, setidaknya akan ada pilihan tambahan untuk mereka. Mengapa kamu tidak melakukannya? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan generasi tua telah datang. Pada saat yang sama, Chu Feng juga memperhatikan bahwa di dalam beberapa bangunan khusus, ada orang-orang di generasi tua tertawa dan berbicara. Aura orang tua tidak rendah. Yang paling lemah adalah di puncak ranah mendalam, dan Chu Feng sebenarnya bahkan tidak bisa mendeteksi kedalaman beberapa dari mereka. Jadi tanpa diragukan lagi, mereka adalah para ahli yang melangkah ke ranah surga. Sebagian besar dari mereka tiba hari ini. Ada juga beberapa tetua dari World Spirit Guild aku, dan aku yakin mereka takut akan ada ketidakberuntungan yang menimpa generasi muda keluarga mereka, bukan? Tetapi harus dikatakan bahwa pertemuan perkawinan yang diselenggarakan oleh villa bergengsi ini akan sangat berhasil. Setidaknya, banyak ahli akan ditarik ke dalam pertempuran antara mereka dan Tousat Monster Mountain. Petik 2. Gubo menghela nafas dan tersenyum, lalu menambahkan. Betul, Chu Feng,
aku menerima berita sekarang. Setelah tes istana bawah tanah berakhir, dan ketika staf mencari orang-orang yang terjebak di istana bawah tanah, mereka menemukan mayat lelaki tua Wang Qiang yang cabul. Petik 2. Tidak heran kalau lelaki tua itu tidak mendapatkan tempat pertama, jadi dia terbunuh. Namun, aku bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Lagi pula, di istana bawah tanah tanpa batas hari ini, hanya dia yang ada di alam surga. Petik 2. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Chu Feng pura-pura takjub, tetapi dia masih merasa terguncang di hatinya karena dia tahu siapa pelakunya. Tidak diragukan lagi, itu adalah pemuda yang datang dari dinasti Jiang, Jiang Wuxiang. Melihat Tang Yixiu dan Song Qingfeng telah datang. Petik 2. Tiba-tiba, pekikan murid perempuan datang dari kerumunan. Segera setelah itu, perempuan dari villa bergengsi menjadi gelombang manusia ketika mereka berlari menuju jalan yang menuju ke gunung. Mereka adalah orang-orang terkuat di generasi muda di Provinsi Tang dan Provinsi Song. Mari kita pergi dan melihat. Dan setelah mendengar kedua nama itu, ekspresi para jenius muda yang datang untuk berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan berubah, dan mereka mengikuti arus manusia dan bergegas. Para jenius yang menerima surat undangan bergengsi telah datang. Ingin pergi untuk melihatnya? Tanya Gu Bo. Tentu, mengapa tidak pergi dan melihat? Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang terkenal di generasi muda. Chu Feng tersenyum, dan mulai melangkah dan berjalan maju di belakang kerumunan orang. Setelah melewati kerumunan orang, Chu Feng bisa melihat 4 pria jangkung, besar, dan tampan saat ini berjalan menuju puncak-puncak gunung sambil dikawal oleh banyak tetua dan murid. Meskipun 4 laki-laki memiliki senyum ringan di wajah mereka, mereka masih tidak dapat menyembunyikan kesombongan mereka, dan dari bisikan kerumunan di sekitarnya. Chu Feng tahu dari mana asal 4 orang itu. Tang Yixiu dari Provinsi Tang. Song Qingfeng dari Provinsi Song. Bai Yunfei di Provinsi Yuan. Liu Xiaoyao dari Provinsi Ming. Mereka berempat dapat dikatakan sebagai generasi muda yang memiliki profil tertinggi dalam gaya aktivitas mereka. Dari apa yang aku dengar, pada awalnya, karena mereka semua berbicara dan mempermalukan Provinsi Azure, itulah sebabnya mereka ditantang oleh Zhang Tianyi dan semuanya dikalahkan olehnya. Gu Bo diam-diam berkata di sebelah telinga Chu Feng. Menghina Provinsi Azure, tidak heran. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan alisnya dan mengingat wajah 4 dengan jelas karena dia yang berasal dari Provinsi Azure sudah memiliki kesan mengerikan pada mereka berempat. Pada saat yang sama, ia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Zhang Tianyi. Wus! Tiba-tiba, deretan cahaya menyapu bagian atas kepala 4 jenius serta banyak orang dari villa bergengsi. Pada akhirnya, orang itu berdiri di tengah kerumunan. Itu adalah seorang pria muda yang sama tua dengan 4 jenius. Dia seharusnya berusia sekitar 20 tahun, tetapi dibandingkan dengan pakaian indah dari 4 jenius dan penampilan tampan, pemuda itu tampak agak biasa. Dia mengenakan pakaian yang sangat normal, dia tidak tinggi, dan dia tidak tampan. Bahkan pakaian yang ia kenakan adalah pakaian kain yang dibuat secara kasar, dan bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun poin bagus di tubuhnya. Tetapi dari kekuatan yang baru saja dia perlihatkan, orang-orang tahu bahwa dia bukan orang biasa. Karena, dari aura yang baru saja dia perlihatkan, itu menunjukkan bahwa dia berada di tingkat 1 ranah surga. Pria muda itu sebenarnya seorang ahli di tingkat 1 dari ranah surga. Namun,
Dibandingkan dengan kekuatan kuat pria, Chu Feng sangat tertarik pada senjata di belakangnya. Itu adalah pedang kayu, tapi itu bukan pedang kayu yang normal. Ada pola yang sangat kompleks dan juga energi yang menakutkan. Dia telah melihat benda serupa di tubuh Jie Bufan. Armor duri yang dikenakan Jie Bufan sebelumnya juga memancarkan aura khusus, yang berarti bahwa pedang kayu di belakang punggung laki-laki berpakaian kain adalah elit armamen. Bab 344 Perkasa Elit Senjata. Murong Yu, Kepala Muda Lembah Dewa Pedang, Murong Yu. Kecuali hal di belakangnya adalah elit armamen, pedang kayu ilahi. Setelah laki-laki berpakaian kain muncul, itu menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Jadi sepertinya dia adalah orang nomor 1 di generasi muda Provinsi Sui. Murong Yu, kamu benar-benar bosan hidup. Kamu berani menyilangkan kepalaku? Petik 2. Murong Yu, kamu benar-benar punya keberanian besar. Kamu berpikir bahwa kamu bisa melanggar hukum dengan menjadi kepala muda lembah Dewa Pedang? Petik 2. Pada saat yang sama, keempat jenius memiliki wajah penuh amarah. Orang itu menunjuk ke arah Murong Yu dan dengan keras melolong. Jelas, tindakan Murong Yu tadi menyebabkan mereka menjadi sangat tidak senang. Jelas kalian semua yang menghalangi jalanku, jadi aku harus melompati kepalamu. Tetapi jika kamu harus mengatakan bahwa aku telah melangkahi kamu, maka aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, ada satu kalimat di dunia, dan itu adalah membawa penghinaan kepada diri sendiri. Murong Yu tersenyum jijik, dan kemudian tidak memperhatikan mereka dan bersiap untuk terus berjalan menuju puncak-puncak gunung. Murong Yu, kamu berhenti di sana. Tetapi sebelum membiarkan Murong Yu bergerak, keempat jenius itu muncul dan mengelilingi Murong Yu. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mundur jauh karena mereka sadar ada konflik antara 5 jenius, dan mereka sepertinya ingin menyerang. Dalam situasi seperti itu, para tetua dari villa bergengsi tidak menghentikan mereka, dan juga, mereka memasuki barisan kerumunan yang mengamati. Pada kenyataannya, bahkan para senior dan ahli dari kekuatan di mana-mana yang beristirahat di puncak gunung juga berjalan keluar karena mereka ingin melihat pertempuran antara orang-orang terkenal dari generasi muda. Anjing yang baik jangan menghalangi jalan. Bergeraklah, kata Murong Yu dengan dominasi yang abnormal bahkan tanpa mengerutkan alisnya. Murong Yu, kamu benar-benar cukup arogan. Kamu pikir hanya kamu yang memasuki alam surga? Keempat orang jenius itu mendengus dingin, lalu memancarkan gelombang aura tanpa batas. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya berputar. Itu adalah kekuatan surga. Keempat dari mereka sebenarnya juga telah melangkah ke alam surga. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi. Jika mereka sudah memasuki alam surga pada usia seperti itu, seberapa luar biasanya prestasi mereka di masa depan? Petik 2. Aku benar-benar mengagumi kakak perempuan senior dan junior itu. Untuk dapat memiliki kesempatan untuk bergabung bersama dengan para jenius semacam itu. Jika seseorang dapat menjadi seorang istri bagi para jenius seperti itu, keinginan lain apa yang akan mereka miliki dalam hidup mereka? Petik 2. Setelah keempat orang menunjukkan kekuatan mereka, para pengamat di samping baik-baik saja, karena paling banyak mereka kagum. Namun, setiap perempuan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Tetapi, mereka tidak dapat disalahkan, karena sebagian besar perempuan ingin menemukan suami yang mereka harapkan sebagai orang yang kuat untuk diandalkan. Jadi bagaimana jika kamu memasuki ranah surga?
Apakah kamu masih dipukuli seperti anjing oleh Zhang Tianyi? Jijik di mata Murong Yu tidak berkurang. Alih-alih, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dengan sedikit ejekan. Murong Yu, kamu benar-benar tahu tidak ada ujung kesombonganmu. Hari ini, di tempat ayahmu, aku akan memberi orang yang sombong sepertimu pelajaran yang bagus. Ketika hal yang paling memalukan disebutkan, keempat jenius itu sangat marah sehingga mata mereka menyiram api, dan tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, mereka langsung menyerang. Mereka berempat tidak menggunakan keterampilan bela diri. Mereka hanya bertukar pukulan dan tendangan, tetapi setiap gaya dan gerakan tunggal mengandung kekuatan surga. Setiap pukulan dan setiap tendangan akan membuka gunung dan menghancurkan batu karena mereka memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Mungkin bahkan tinju normal bisa menghancurkan istana besar, dan mungkin tendangan biasa bisa memotong sungai. Dan itu adalah kekuatan seseorang di alam surga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Murong Yu dengan dingin tersenyum. Lalu dengan cepat setelahnya, dia menarik pedang kayu ilahi dari belakang punggungnya. Ketika pedang kayu ilahi memasuki tangannya, itu segera memancarkan cahaya aneh. Simbol yang tak terhitung jumlahnya masih ada, lalu mereka menyatu dengan tubuh Murong Yu. Saat itu, simbol cahaya aneh menyatu dengan Murong Yu dan auranya sangat meningkat. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Murong Yu mengarahkan pedangnya ke 4 orang. Gelombang tekanan tak terbatas turun dari langit dan langsung, di bawah kaki 4 orang, pasir dan batu terbang dan lubang besar yang dalam muncul. Keempat jenius yang dipilih juga tidak bisa melawan tekanan dan mereka dipaksa turun ke tanah, dan tidak bisa berdiri. Surga. Murong Yu itu sebenarnya sangat kuat. Dengan satu serangan, dia mengalahkan 4 jenius puncak. Petik 2. Tidak. Bukan karena Murong Yu kuat, pedang kayu ilahi yang kuat. Kekuatan elit armamen ini terlalu kuat. Dengan elit armamen, belum lagi Tang Yixiu, Song Qingfeng, dan yang lainnya, aku takut bahkan para ahli di tingkat 2 dari ranah surga perlu menghindari bentrokan. Petik 2. Impresif. Terlalu mengesankan. Menurut legenda, elit armamen didasarkan dari kekuatan marsial unik yang dimiliki martial lords, dibuat dengan mineral aneh di dunia sebagai bahan mentah. Dan diciptakan oleh formasi yang dikondensasi oleh roh dunia yang berjubah ungu. Kekuatan yang dimilikinya dapat mengguncang dunia, jadi tidak dapat dihindari bahwa hal itu menyebabkan orang mengagumi kekuatan yang memiliki elit armamen. Yang semuanya menjadi penguasa suatu daerah. Petik 2. Ya, harta seperti itu telah diturunkan dari zaman kuno. Saat ini, di benua 9 provinsi, tidak ada orang yang bisa membuat harta karun seperti itu. Petik 2. Aku takut bahwa di seluruh benua 9 provinsi, tidak akan ada lebih dari 10 elit armamen. Sebagian besar dari mereka ditangkap di tangan dinasti Jiang, dan hanya 2 dari mereka yang ditangkap oleh kekuatan lain. Itu akan menjadi pedang kayu ilahi dari lembah Dewa Pedang, dan armor duri dari klan Jie. Petik 2. Ketika Murong Yu's elit armamen muncul, itu menyebabkan banyak orang menghela napas kagum dan mereka sangat tertarik dengan kekuatan unik elit armamen. Tetapi dibandingkan dengan mereka, beberapa orang tua di luar kerumunan menunjukkan wajah jelek. Jelas, mereka adalah tetua dari 4 jenius apikal. Saat itu juga, jika mereka pergi, itu tidak baik. Jika mereka tidak keluar, itu juga tidak baik, jadi mereka tenggelam dalam rasa malu. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya dari elit armamen.
Itu memang hal yang baik. Pada saat yang sama, Chu Feng juga sangat tertarik pada kekuatan pedang kayu ilahi. Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya formasi itu. Kekuatan yang jauh di atas kekuatan surga terkandung di dalamnya. Mungkin seperti bagaimana orang mengatakannya. Dalam Elite Armament, mungkin itu memang mengandung kekuatan marsial yang hanya bisa dipahami oleh martial lords. Kakak Murong, mengandalkan Elite Armament untuk menekan orang-orang sepertinya tidak terlalu tepat kan? Tepat pada saat itu, tawa ringan tiba-tiba terdengar, dan dengan cepat mengikuti itu, jalan cepat muncul dalam kelompok orang. Di ujung jalan, seorang pria dengan keanggunan secara bertahap mendekat. Laki-laki itu tingginya sekitar 2 meter, tetapi tubuhnya tidak terlalu berotot. Sebaliknya, dia tinggi dan tampan. Wajahnya tidak sama dengan 4 jenius lainnya, dan dia tidak memiliki wajah putih yang menawan. Dia dipenuhi dengan kejantanan laki-laki, ketampanan pria. Bagian terpenting adalah bahwa laki-laki itu memancarkan suasana yang unik. Itu adalah suasana memandang rendah dunia dan aku yang paling kuat. Itu menyebabkan banyak wanita tertarik padanya, dan bahkan beberapa pria terpesona oleh atmosfernya. Jie Qingming. Pada saat itu, tanpa perlu Gubo untuk berbicara, Chu Feng sudah menebak identitas laki-laki karena bahkan ada sekelompok orang yang mengekor di belakangnya. Mereka adalah anggota klan Jie, dan dari usia dan suaranya, tanpa menebak, Chu Feng tahu bahwa tanpa ragu, dia adalah kepala masa depan klan Jie, Jie Qingming. Jie Qingming, di sisi lain, kamu memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan aku. Mengapa tidak juga mengambil Elite Armament kamu dan mencobanya dengan aku? Dalam tatapan bahwa Murong Yu menatap Jie Qingming dengan, itu juga memunculkan kejahatan. Pikiranku persis. Tiba-tiba, tubuh Jie Qingming melintas dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, lapisan gas berwarna merah darah, yang mengandung aura mengerikan, mulai menyebar dengan Jie Qingming sebagai tengah, dan itu menyerang Murong Yu langsung. Bab 345 Budidaya terkena. Gas berwarna merah darah itu sangat kejam. Puluhan ribu duri terkandung di dalamnya, dan jika seseorang terjebak oleh gas berwarna merah, mereka pasti akan memiliki ribuan luka dan mati dengan mutilasi. Wus! Saat dia menghadapi serangan yang mengerikan, bahkan ekspresi Murong Yu sedikit berubah dan rasa takut muncul di matanya. Dia melompat kembali untuk menghindarinya dan lolos dari lingkaran pertempuran sebelumnya. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat tekanan penindasan dari 4 jenius. Murong Yu sebenarnya telah dipaksa kembali. Murong Yu yang kejam telah dipaksa kembali oleh Jie Qingming. Petik 2. Impresif. Dikatakan bahwa Jie Qingming adalah orang nomor 1 di generasi muda benua 9 provinsi. Melihatnya hari ini, memang begitu. Petik 2. Setelah Jie Qingming menyerang, itu membuat semua orang tercengang. Berada di tingkat 1 dari ranah surga dan memiliki persenjataan elit juga. Jie Qingming mampu menimbulkan rasa takut pada Murong Yu. Dapat dilihat bahwa kekuatannya memang pada tingkat lain di atas Murong Yu. Setelah Murong Yu mundur, Jie Qingming tidak mengejar untuk memukulnya dengan ganas. Alih-alih, dia menyingkirkan gas berwarna merah dan membantu 4 orang di tanah satu demi satu dan dengan sopan bertanya, "Saudara, apakah kamu tidak terluka?" "Ya, Saudara Qingming, terima kasih telah membantu." Murong Yu terlalu berharga. Mengandalkan armada elit, ia menjadi benar-benar tanpa hukum.
Jika dia tidak memiliki elit armamen, aku pasti akan mengalahkannya dengan baik. Petik 2. Ah, tapi sayangnya, kamu tidak punya elit armamen, dan aku tidak punya elit armamen. Hanya saudara Qingming yang bisa membuatnya takut. Petik 2. 4 jenius apikal sangat berterima kasih kepada Jie Qingming, dan ketika mereka berbicara, mereka tidak bisa membantu melemparkan tatapan jahat ke arah Murong Yu karena kali ini mereka benar-benar kehilangan muka karena Murong Yu. Di sisi lain, Murong Yu pertama kali dengan dingin mendengus, tapi kemudian dia tidak lagi melakukan apapun. Sebagai gantinya, dia meletakkan Divine Wood Sword di tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Jie Qingming, kekuatan pengendali kamu atas elit armamen memang di atas aku. Tetapi itu hanya karena kamu melangkah ke alam surga sebelum aku. Tak lama, aku juga akan dapat sepenuhnya mengendalikan pedang kayu ilahi aku, dan pada saat itu, aku akan bertarung melawan kamu lagi. Aku menyambutnya kapan saja. Jie Qingming sama sekali tidak takut. Dia menunjukkan dominasi yang unik seolah-olah dia adalah raja dari generasi muda. Takut pada apapun, dan menyapu segalanya. Penampilan Jie Qingming menyebabkan keindahan di tempat kejadian benar-benar terpikat olehnya. Bahkan orang-orang dari generasi tua dari segala tempat terus memuji dia. Kakak Qingming, bocah di sana adalah Chu Feng. Dia adalah orang yang sangat melukai Jie Bufan. Tapi pada saat itu, seorang anggota klan Jie berlari ke sisi Jie Qingming dan mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng yang berada di antara kerumunan. Oh, saudara Qingming, bukankah Jie Bufan adikmu? Bocah ini melukai adikmu. Dia benar-benar tidak bijaksana. Biarkan aku, saudaramu, beri dia pelajaran. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, sebelum membiarkan Jie Qingming mengatakan apapun, Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao yang baru saja diselamatkan oleh Jie Qingming semua melemparkan tatapan tidak baik mereka ke arah Chu Feng. Semua orang, terima kasih atas niat baikmu. Tapi ini urusan keluargaku jadi aku ingin menanganinya secara pribadi. Jie Qingming pertama-tama dengan acuh tak acuh tersenyum ke arah 4 orang. Lalu segera setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan 2 bilah tajam tak berbentuk menembus tubuhnya langsung ke jantungnya. Dia hampir kehilangan kesadaran dan hampir berlutut ke tanah. Tapi untungnya, kekuatan roh Chu Feng sangat kuat, dan bahkan ada petir ilahi berguling dan bergelombang di dalam darahnya. Dia mampu melawan tekanan tanpa bentuk hanya karena itu, dan dia hanya mundur 1 langkah. Tapi wajah Chu Feng saat ini langsung berubah menjadi putih pucat. Tetesan besar keringat meresap di dahinya dan dia bahkan terengah-engah, seolah-olah pertempuran mengerikan terjadi. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Melihat itu, Gu Bo dengan cepat mendukung Chu Feng dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Menjadi juga spiritualis dunia, dia bisa merasakan bahwa tatapan Jie Qingming barusan mengandung tekanan yang sangat kuat. Aku baik-baik saja. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan dengan tersembunyi berkata dalam hatinya, Jie Qingming ini terlalu kuat. Tatapan tadi sepertinya melihat semua yang aku miliki. Itu hampir menyebabkan pikiran aku runtuh. Jadi ini kekuatan spiritualis dunia jubah biru? Petik 2. Level 3 dari ranah mendalam. Kamu memang memiliki sedikit kekuatan, tetapi kamu berani melukai adik aku hanya dengan ini? Sarafmu benar-benar menutupi langit. Jie Qingming mendengus dingin, dan dia benar-benar telah melihat melalui kultivasi nyata Chu Feng sekarang.
Apa? Level 3 dari ranah mendalam? Kakak Chu Feng, kamu telah melangkah ke dunia yang sangat dalam? Setelah mendengar kata-kata itu, Gubo sangat terkejut. Chu Feng mengaku diam-diam dengan menganggukkan kepalanya saat dia menghadapi pertanyaan yang diikuti Gubo dengan cermat. Surga, kamu benar-benar memasuki tingkat ketiga dari ranah mendalam? Dan setelah Chu Feng mengkonfirmasinya, mulut Gubo semakin melebar saat ia menatap Chu Feng dengan tidak percaya dan merasa bahwa itu tidak nyata. Setelah semua, 1 tahun yang lalu, Chu Feng masih di tingkat 1 dari ranah asal. Dengan waktu 1 tahun, saat dia mengejar kultivasinya sendiri, dia sudah dianggap sebagai jenius luar biasa. Tapi sekarang, dia benar-benar telah melangkah ke tingkat 3 dari dunia mendalam dan melemparkannya jauh di belakang. Itu benar-benar melampaui harapannya. Level 3 dari ranah mendalam? Anak itu, dia melangkah ke level 3 dari ranah mendalam pada usia itu? Sepertinya dia juga jenius yang luar biasa. Petik 2. Dia memang jenius. Tapi dia sepertinya telah melukai adik laki-laki Jie Qingming dan menyinggung Jie Qingming. Dengan ini, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Ya, Jie Qingming adalah orang nomor 1 di generasi muda. Jenius nomor 1 di benua 9 provinsi saat ini. Pria muda itu sebenarnya berani menyinggung Jie Qingming? Dia benar-benar ingin mati. Petik 2. Kelas para jenius selalu sombong dan sombong. Tetapi kesombongan dan kesombongan akan selalu menyebabkan mereka berjalan menuju jalan kematian mereka. Bocah ini adalah contohnya. Petik 2. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah menarik perhatian semua orang. Dan ketika mereka melihat penampilan muda Chu Feng sambil benar-benar mengembangkan tingkat ketiga dari ranah mendalam. Hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng jenius. Tapi ada juga banyak orang yang merasa Chu Feng tidak diragukan lagi akan mati di masa depan karena dia menyinggung Jie Qingming. Jadi, sebagian besar orang, dengan sikap melihat drama, menunggu untuk melihat bagaimana Jie Qingming akan memberi Chu Feng pelajaran. Chu Feng, kamu melukai adik laki-lakiku, membuatnya tidak bisa lulus ujian Istana Bawah Tanah Tanpa Batas dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan ini. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Apakah semua orang dari Provinsi Azure tidak berpendidikan seperti kamu dan menemukan kesenangan dalam menghancurkan masa depan orang lain? Petik 2. Jie Qingming berjalan di depan Chu Feng, dan dengan teriakan seperti guntur, dia menginterogasi Chu Feng. Suara memekakkan telinga mengguncang telinga Chu Feng sampai mereka berdering. Lapisan demi lapisan gelombang suara yang tidak terlihat saat ini sedang menyerang tubuhnya. Namun, dari kata-kata Jie Qingming, itu juga mengejek orang lain dari Provinsi Azure. Zhang Tianyi. Bisa dilihat bahwa Jie Qingming tampaknya tidak senang dengan Zhang Tianyi. Jie Qingming, jangan berpikir untuk membalik yang benar dan yang salah. Jelas, Jie Bufan dan yang lainnya mengepung dan menyerang Chu Feng di Istana Bawah Tanah Tanpa Batas dan memiliki niat jahat ke arahnya. Karena perlindungan diri, Chu Feng melukai Jie Bufan. Petik 2. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan anggota klan Jie. Kamu melebih-lebihkan kekuatan mereka. Lebih dari 20 ahli di bidang mendalam semua dikalahkan oleh Chu Feng dengan kekuatan tingkat ke-9 dari ranah asal. Petik 2. Apa ini? Saat ini, karena tidak ada orang yang bisa melakukan apapun untuk Chu Feng di generasi muda klan Jie hanya kamu yang bisa keluar secara pribadi? Tepat pada saat itu,
Gubo berdiri di depan Chu Feng dan mulai dengan keras menegur Jie Qingming.